Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang sangat disayangi dan diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dimulai malam tadi, hanya beda beberapa jam, kita bersama-sama menjadi bukti, bukan cuma saksi, dari satu hal yang namanya kebenaran sejati, kebenaran yang hakiki, kebenaran mutlak, kebenaran kasih sayang pencipta hakikat langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk umat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji dan dimuliakan, takbir berkumandang, rasa penuh harap terpenuhi melalui kemenangan mutlak, tidak ada yang lain. Kebenaran yang sejati, definitif, pasti, jaminan yang tak tergoyahkan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bukti sejati dari kasih sayang pencipta pada ciptaan seluruh makhluk, termasuk di dalamnya manusia. Saya juga, saya adalah bukti otentik, hard evidence, bukti solid, bukti nyata
dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi setiap manusia yang telah diciptakannya. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang sejati, Allah pencipta manusia sejak dari rahim kandungan ibu sampai dilahirkan, sampai tumbuh menjadi seorang anak, remaja, dewasa, dan bahkan sampai berkeluarga. Pandangan yang tak pernah lepas dari setiap insan ciptaan Allah. Menerima kembali pujian, sujud, sembah, kemuliaan hanya layak untuk Allah, pencipta segala, pencipta segala, pencipta segala. Saya Agustinus Christopher Mainam. Saya dari Ambon. Saya menerima keberkahan ini. Salah satu dari jutaan orang di Indonesia ini yang ditarik Allah untuk kembali kepada kasih sayangnya, keselamatan yang sejati, keselamatan, keberkahan, kerahmatan untuk kerahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ini, termasuk di dalamnya manusia, bahkan orang-orang yang belum menyatakan cintanya kepada Sang Pencipta serta terima kasihnya atas keberkahan yang telah diberikan selama hidupnya, termasuk saya. Saya adalah bagian kecil dari 18.339 mu'alaf yang ada di Masjid Al-Husna Kelapa. Satu masjid yang kecil saja, masjid tua, masjid yang bukan masjid modern, masjid yang ada di Menteng sana, masjid yang menjadi saksi dari setiap hari 2-3 orang ditarik oleh Allah untuk mengucapkan cinta kasihnya. Jawaban atas surat cinta Allah melalui hidayah yang ditanamkan di dalam hati masing-masing setiap saudara mu'alaf. Saya adalah bagian dan murid bapak-bapak, ibu, para ustaz, para ustazah, jemaah sholat Idul Fitri di Jalan Assobaris Raya yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah putus disampaikan dan dilanjutkan bagi kecurahan atas contoh tauladan yang tiada duanya, contoh terbaik, panutan terdepan, baginda junjungan kita, Nabi besar, Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya murid ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya murid ini yang berdiri di sini. Saya murid. Saya belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Idul Fitri di Jalan Assobaris Raya. Saya adalah murid Anda semua. Karena saya baru ditarik oleh Allah untuk masuk ke dalam pagar kasih sayang Allah, pagar keselamatan, pagar kerajaan sorga itu, jaminan yang tak pernah habis, jaminan yang tak pernah goyah. Saya belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajari saya, ajari saudara saya yang 18.000 yang ada di Masjid Al-Husna Kelapa, ajari jutaan mu'alaf yang diselamatkan oleh Allah kasih sayang. Mungkin ada mu'alaf di kalangan keluarga bapak-bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka, beri mereka kekuatan sama seperti bapak ibu memberi kekuatan kepada saya bersama keluarga. Saya adalah orang yang belajar latar belakang pendidikannya dari sekolah teologi, dan ini bukan cuma sekedar untuk ria, untuk sombong, tapi ini harus saya lakukan agar nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar nyata kasih sayangnya kepada seluruh umat,
agar nyata pembuktian bahwa ketika seseorang lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman Islam, dari keluarga Islam, dari orang tua yang Islam, maka dia menjadi saksi, menjadi pernyataan tegas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu syarat membuktikan hal ini, satu syarat menjadi pegangan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Strata satu saya dari sekolah tinggi teologi yang ada di Jalan Menteng, Jalan Proklamasi nomor 27. Jadi kalau kita dari metropol nyebrang sedikit, itu adalah sekolah belajar untuk menjadi salah seorang pelayan di rumah, istilahnya pelayan, pekerja di rumah ibadah sosial kita Kristen. Itu tidak jauh dari metropol, dan saya mendapatkan keterbukaan hati dari belajar kitab suci yang dulu saya imani sebagai kitab suci ketika saya masih menjadi seorang Kristen. Saya tidak pernah membuat percakapan dengan saudara kita muslimin sebelumnya, tidak pernah, karena saya menjaga tubuh ini dan pemikiran ini dari informasi yang akan membuat saya pada waktu itu beralih kepada iman yang lain. Saya tidak pernah membaca-baca buku tentang Islam. Saya tidak pernah membaca-baca apa itu perbandingan agamis, tidak pernah. Karena itu saya jauhi, dan saya kalau bisa tidak. Tapi begitu kasih sayang Allah ingin menyelamatkan satu jiwa yang ada di dalam kasih sayang, roh yang telah Dia keluarkan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Saya berangkat ke satu tempat kota namanya Haifa. Haifa itu jaraknya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 50 menit, hampir 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Saya belajar di sana tentang kitab suci yang saya imani dulu. Kota Haifa, kota kenangan. Saya mengenal Gaza. Saya mengenal saudara dari Mercy Club, kalau tidak salah yang dekat sana memberikan bantuan. Sebetulnya saya sudah lihat wajah Ustaz Bahtiar Nasir ketika saya masih di Haifa. Beliau datang ke Gaza, beliau sering sekali datang ke Gaza, Palestina. Saya sempat lihat beliau di depan Aqsa. Pulang dari Haifa pertama, saya menjadi seorang pengerja rumah ibadah Kristen. Dan ini formal, bukan informal, bukan tidak legal tercatat. Di dalam masa-masa pelayanan saya kembali diberangkatkan ke Leiden di Belanda untuk menyelesaikan strata 2 saya pasca sarjana di bidang yang sama, teologi liturgi. Pulang dari Belanda, saya kembali pelayanan, ditempatkan di wilayah kerja Jawa Barat 2, wilayah kerja sinodal, wilayah kerja Jawa Barat 2. Saya orang Ambon yang ada di tanah Pasundan. Orangnya hitam, tapi terpaksa ngomong nyariosna, pakai bahasa Sunda. Ya, kudu biasa aku lamun terpampau baru habis. Jadi kita harus bisa bahasa Sunda. Alhamdulillah saya belajar di lingkungan tanah Jawa Barat, tanah Pasundan, Genar Pakuan. Ya. Beberapa saat kemudian saya kembali diberangkatkan ke Haifa dengan membawa misi khusus. Misi kedua saya berangkat ke sana, yaitu untuk mengenal dan mendapatkan informasi tentang kebenaran siapa Isa alaihissalam, siapa Yeshua HaMashiach itu, siapa Jesus Christ itu, siapa yang saya kenal sebagai sesuatu kekuatan dan satu nama yang saya sembah menjadi Tuhan dan penyelamat saya. Di tempat di mana Isa alaihissalam dilahirkan, tumbuh sebagai anak-anak, remaja, dan dewasa
dan akhirnya menjadi Nabi Allah, menjadi Rasulullah. Dan ketika saya berangkat kedua di sana, dibukakan kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Amr, aku mengasihi engkau." Anak Amr ini, anak Haruku ini, anak Serang ini mendapatkan berita tentang cinta penciptanya di tanah di mana kitab yang dipercaya sebagai kitab sucinya dituliskan, di mana seseorang yang disembah sebagai Tuhan dan penyelamatnya dilahirkan. Informasi yang valid, informasi yang benar, informasi yang tak tergoyahkan bahwa nama itu Amon yang engkau telah sembah sebagai Tuhan dan penyelamatmu, ternyata dia adalah nabiku, kata Allah. Dan kau tidak boleh menjadikan dia sebagai sesembahan lain di samping namaku. Lo Adonai Aleha Eloheinu Hefarim Al-Panai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi. Jatuh saya di dalam sujud yang tak henti malam itu. Ketika setiap ayat yang tadinya saya pelajari dan saya imani sebagai kebenaran iman saya, ternyata bukan milik saya, tapi milik saudara saya yang muslim. Kitab yang saya imani sebagai kebenaran tentang keagamaan, pola peribadahan yang selama hidup saya jalani, ternyata goyah dan menjadi satu kebenaran nyata di mata, pikiran, dan hati saya, bahwa ini semua bukan milik saya. Ini adalah milik saudara saya, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu di dalam bahasa Ibrani, memaksa setiap orang yang benar-benar mengetahui dan menerima kebenaran serta menyatakan kebenaran itu untuk membuka diri dan berani bersaksi bahwa aku harus kembali kepada kebenaran, cinta, kasih sayang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku harus mempersaksikan bahwa benar adanya inna dina indallahil Islam. Barang siapa mencari agama lain di luar Islam, maka orang itu di akhirat nanti menjadi orang yang sangat merugi. Kebenaran itu, saya mohon maaf, jangan marah saya. Saya mohon maaf, nanti pulang saya nggak bisa pulang jauh sih. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Kebenaran Islam bisa dibuka lewat cara apa saja. Itu menjadi rahasia Allah Sang Pencipta. Bukan karena kuat dan gagah serta kepandaian serta kemampuan materi, ekonomi, sosialisasi, politik dari seorang yang namanya manusia. Tidak ada. Semua total 100% hanya karena kasih sayang Allah. Tidak ada yang salah dari kitab suci. Saudaraku yang dulu aku pimpin sebagai jamaah Kristen Token. Tidak ada yang salah. Sehingga ketika setiap kali saya berdiri untuk menceritakan kasih sayang Allah kepada saudara kita di dalam rumah ibadah mereka, alhamdulillah, saya selama ini diundang lebih banyak dari gerejanya daripada dari masjid. Saya bisa lebih bersyukur karena di dalam rumah ibadah itu saya bisa menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang mereka kenal, sehingga nyata kasih sayang Allah setiap kali saya datang. Paling tidak Allah percayakan 4 atau 6 orang yang bersahadat di dalam rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah. Tekanan fisik, tekanan mental itu menjadi berkah buat saya. Cacian, makian, diludahin orang, ditaruh baso di atas kepala, ditumpahin, dipukulin, itu menjadi berkah bahwa Allah menjadikan seseorang mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu selalu berlawanan dengan yang tidak benar. Jadi kalau ada kebenaran yang cocok dengan yang tidak benar, apa bedanya? Apa bedanya jika seseorang menyebut dirinya seorang muslimin atau muslimat, tapi kalau masih muda dia sering ke kafe, apalagi ada yang sudah umur 40 ke atas tapi masih doyan kumpul di kafe, apa bedanya?
Apa bedanya hidupnya aman-aman saja, ketika dia jadi pejabat dia masih korup dan dia aman. Lalu apa bedanya dengan dunia? Dunia dan Islam berbeda, karena Islam menyatakan kasih sayang Allah yang sangat berbeda dengan kebohongan dan sesuatu yang tidak nyata yang dihamparkan oleh dunia kepada mata manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Saya mengalami hal ini dan insya Allah saya berguru, saya belajar kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, ustazah, jemaah sholat Idul Fitri di Jalan Astem Baris Raya yang diberkahi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2 minggu setelah saya bersyahadat, tanggal 26 Agustus 2009. Begitu saya tiba mendarat di Cengkareng, saya masih pakai pakaian domine atau pakai pakaian pendeta yang ada hitam. Bapak tahu lalu ada putista, nah itu namanya pakaian domine, pakaian pengajar. Saya naik taksi dari Cengkareng, saya tidak ikut mobil yang menjemput saya yang seharusnya dibawa ke salah satu rumah ibadah yang juga terkenal di Jakarta yang ada di depan Gambir sebagai kantor pusat saya. Di depan Gambir itu ada rumah ibadah besar Jambor, ya peranakan Jawa Abad. Saya tidak ke sana, saya naik taksi dan saya naik taksi menuju Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya bersyahadat. Masjid Agung Sunda Kelapa bersebelahan dengan rumah ibadah saudara kita yang Kristen namanya Paulus. Hanya satu jalan saja, gerbangnya sama rata. Dan ketika saya masuk masjid, semua orang keluar dari sana lalu bilang, saya masuk buktinya mabok terlalu lama di pesawat atau bisa dia minum kali di pesawat, mabok. Salah masjid, salah. Saya bilang saya tidak salah ya. Saya tidak salah. Saya mau bertemu dengan seorang yang bisa menyatakan saya cinta dan jatuh cinta pada seorang laki-laki yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyatakan cinta kepada dia, laki-laki yang dipesankan oleh seseorang yang dulunya saya sembah sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Dia memesankan sesuatu. Antir hadon Hafadahna Muhammadin bihot hasta biyallah. Ikuti laki-laki yang datang setelah aku. Dia akan menginsafkan bumi, dia akan menginsafkan alam raya sehingga alam raya berkumandang memuji nama pencipta. Dia akan menyelamatkan alam raya dari dosa. Namanya Muhammad yang terpuji. Muhammad ini dia adalah bihot hasta, kata-kata Allah, biyallah, dialah Nabi Allah. Saya tidak pernah meninggalkan kekristenan. Saya tidak pernah membenci yang namanya Yesus Kristus. Saya tidak pernah menjadi pengkhianat untuk Yesus Kristus seperti yang selama ini dialamatkan kepada saya. Saya dibilang penipu, saya dibilang pembohong, biarkan saja. Yang penting saya tidak menipu siapa-siapa, saya tidak berbohong pada siapa-siapa, saya tidak mengkhianati siapa-siapa. Saya justru menjalankan dan menjadi saksi bahwa seseorang yang disebut sebagai pengikut Islam yang sejati, pengikut Yeshua HaMasiah yang sejati, pengikut dari Yesus Kristus yang sejati, apabila dia takluk kepada 2 kata. Pertama, La ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadan Rasulullah. Maka itu menjadi bukti bahwa dia seorang pencipta Nabi Allah yang namanya Isa Islam, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Dan saya melakukannya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara saya, Kristen yang Katolik, juga yang Buddhis, yang Hindu, yang Konfusius, yang ateis sekalipun, yang tidak percaya adanya pencipta. Tidak apa-apa, yang penting aku mencontohkan, aku menjadi saksi buat mereka bahwa Allah sayang padamu, apalagi kepada Anda, Bapak, Ibu, Ustazku, Ustazahku di Jalan Asam Baris Raya yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang padamu. Allah sayang. Allah tidak pernah meninggalkan kamu sedikit pun, tidak pernah. Ini buktinya nih, si Amrul ini. Ini buktinya. Orang yang sudah jauh bahkan dahsyat untuk memerangi agama Allah,
menghina Rasulullah, untuk memfitnah Rasulullah, untuk menjelek-jelekkan nama Rasulullah dan kitabullah, ditarik oleh kasih sayangnya. Stop, Ambon, mari datang padaku. Di dalam pagar shalom, pagar selamat, pagar assalam, pagar ketaklukan yang sejati, pagar kepaksaan yang sejati, pagar sujud yang sejati di dalam Islam, dinnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum wal Islam madinah. Saya adalah orang yang ditarik dan menjadi saksi dari begitu banyak orang yang ditarik di hadapan saya untuk menerima kasih sayang Allah. Saya tidak pernah Islamkan orang. Saya tidak pernah membuat orang lain jadi Islam, apalagi saudara kita Kristen dan Katolik. Banyak orang bilang dia mengislamkan orang lain dan tidak. Saya tidak pernah. Demi Allah saya tidak pernah. Guruku, Ibu Haja Yuliana, Pak Mokoginta, Ustadz Mokoginta, Ustadz Nakoban, Felix, dan ada begitu banyak saudara kita yang berkeliling mengabarkan kasih sayang Allah. Mereka tidak pernah mengislamkan orang, walaupun orang itu sekelas dengan Dr. Zakir Naik yang berusaha untuk datang, Steven teman-teman di Mualaf Center Indonesia mengupayakan, dan Allah berkenan untuk Dr. Zakir datang ke Indonesia. Dia tidak pernah sekalipun mengislamkan orang. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena kasih sayang Allah, bukan karena seorang manusia. Jadi kalau ada masih berpikir bahwa aku jadi Islam karena aku mau nikah, buang pikiran. Jika ada di sini mualaf, jika ada saudaraku mualaf, jika ada saudaraku yang dari kepercayaan iman lain, yang bersama-sama menyatakan kebenaran agama Allah, din Allah, agama yang sejati, agama yang keselamatan, yang Islam, maka buanglah, delete-lah dari recycle bin itu kata-kata engkau pindah agama, engkau disyahadatkan karena engkau menikah. Buang kata-kata itu karena itu menjadi racun, dan buanglah segala sesuatu yang mengabarkan kepadamu bahwa engkau masuk kepada Islam. Tidak, engkau kembali kepada Islam, karena pada dasarnya seorang yang lahir dalam keadaan Islam. Yang membuat dia non-muslim hanyalah orang tua dan lingkungannya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terutama di hari yang sangat mulia ini, hari penuh kemenangan, juga menjadi kemenangan dari para mualaf, juga kemenangan dari seluruh guru, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, ustazah yang ada di jalan sembari saya ini, untuk menjadi satu gambaran kemenangan yang nyata bahwa kita bukan menang karena kita mengalahkan orang lain, apalagi mengalahkan iman dan agama lain. Tidak, kita mengabarkan kemenangan karena Allah telah merampas kita. Allah telah menjadikan kita jajahannya. Jajahan apa? Jajahan kasih sayang, keselamatan, keberkahan, kerahmatan, jawaban atas doa-doa setiap kita yang menjadi jamaah sholat Idul Fitri di jalan Kasab Baris Kaya ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Setiap saat saya berjalan memenuhi undangan seorang diri, Allah bisa menyediakan kebutuhan saya. Satu Syawal menjadi gambaran surat cinta Allah buat kita semua. Jamaah sholat Idul Fitri di jalan Sembaris. Bapak-bapak yang aku sangat muliakan, ibu-ibu yang sangat aku hormati, Allah sedang menjawab doa-doamu. Allah sedang menjawab permohonanmu. Allah sedang menjawab segala kebutuhanmu dan memenuhinya. Hari ini adalah gambaran nyata Allah menjawab kita. Satu jawab adalah lambang dari kemenangan atas kemenangan kasih sayang Allah. Bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena kita mampu bertahan selama 30 hari di dalam puasa, di dalam Ramadan yang membakar dosa-dosa kita itu, di
Di dalam Ramadan yang membara itu, panas itu, yang membakar bukan karena hebatmu, bukan. Janganlah kiranya puasa serta ibadah di dalam Ramadan kita menjadi kesombongan buat kita di hadapan Allah yang menghapus semua nilai kemenangan ibadah selama 30 hari kita. Pasrahkanlah sebagai gambaran cinta kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada kitabullah. Jangan jadikan ibadah Ramadan menjadi kesombongan di hadapan jemaah yang lain. Janganlah menjadi hakim atas jemaah yang lain. Janganlah merasa kalau kita ibadahnya full selama Ramadan, lalu kita boleh menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Maaf, jangan. Karena cinta Allah tak terbatas. Marilah kita menerima hari ini kebaikan, keberkahan, jawaban Allah. Karena tidak pernah ada, sekali lagi saya garis bawahi, tidak pernah ada, sekali lagi saya garis bawahi, tidak akan pernah ada agama yang benar dan yang sejati selain daripada dinul Islam. Bapak-bapak guruku, ibu-ibu guruku, kita semua sedang berada di dalam agama yang benar. Mari pertahankan itu. Jangan tukar dengan dunia. Jangan mau tergoda oleh permukaan modernisasi. Jangan bilang salah terhadap satu hal yang disebut toleransi kebablasan. Marilah jangan malu menunjukkan identitas kita sebagai muslim, muslimah. Mari jaga anak-anak perempuan kita agar keluar 2 langkah dari pintu utama rumah kita, janganlah dia terbuka auratnya. Karena kalau 2 langkah anak perempuan kita yang masih gadis keluar dari rumah, sekarang lagi musim celana pendek anak perempuan, udah kayak celana poli. Ini jalan-jalan pakai poli. Ketika anak itu keluar rumah 2 langkah dari pintu utama, tidak menutup auratnya, maka dia sedang menyeret kedua orang tuanya 2 langkah menuju pintu neraka. Itu adalah gambaran ketika kita menutup aurat anak kita, maka itu gambaran jawaban kita terhadap kasih sayang Allah. Jangan takut dibilang tidak modern yang muda, jangan takut dibilang anak muda muslim tidak fun. Kita masih tetap fun di dalam kasih sayang Allah, kita tetap fun, kita tetap modern, kita tetap mengikuti alur kebenaran. Barakallah, 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 barakallah kepada seluruh jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, kepada Engkau ucapan syukur ini kami naikkan, kepada Engkau saja sujud sembah, doa, takbir dan pujian yang tak pernah putus dari mulut, hati dan jiwa kami, hanya kepadamu saja. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfini bihalalika an haramika min bifadlika an siwak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Qudus, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Basit, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahim. Setiap tangan yang tertengah di hadapan ya Allah,
jemaah salat Idul Fitri di Jalan Assemblies Raya, ya Allah, tidak ada jawaban kepada kami semua selain kata iya. Ya Allah, di dalam hari kemenangan yang mulia ini, ya Allah, di dalam ayat yang mubarak ini, ya Allah, Engkau sedang menjawab setiap doa dari setiap orang yang menengadahkan tangannya kepada-Mu, ya Allah. Engkau sedang berkata, iya, aku menjawab engkau, aku menjawab engkau, aku menjawab engkau, aku memberikan ampunan kepadamu, sehingga engkau layak mendapatkan jawaban yang terbaik dariku. Allah sedang menjawab kami, ya Allah, kami mengucap syukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Jabbar, ya Adil, ya Hakim. Ya Allah, Engkau sedang menjawab kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami melalui Ramadan, ya Allah, melalui ibadah kami yang belum seberapa ini, ya Allah. Ya Allah, kiranya Engkau rela, Engkau ridha, ya Allah, sebagaimana kami ridha atas Islam kami. Rabbi terbilah ya Allah bahwa Islam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ya Allah Rasul ba'da. Ya Allah, ridhalah atas keampunan atas kami, ya Allah. Ridhalah atas keselamatan bagi kami, ya Allah. Ridhalah agar kami jauh dari nar, ya Allah. Ridhalah agar kami diperhadapkan dengan pintu jannah-Mu, ya Allah. Kami bersama keluarga kami, anak-anak, mantu, cucu, ya Allah, dan seluruh keluarga kami. Jika ada yang kami datang kemari tapi masih memiliki beban di pundak kami, ya Allah, Kau lihat pundak kami, ya Allah, kami tidak kuat untuk menanggungnya. Angkatlah, ya Allah, dari pundak kami masalah-masalah kami, dan Kau berkenan untuk memberikan kami jalan keluar, karena Kaulah sebaik-baiknya jalan keluar, karena Kaulah pemilik siratal mustaqim. Ya Allah, jika ada keluarga kami yang sakit, ya Allah, di hari ini, ya Allah, atau kami sakit, atau keluarga kami yang jauh, ya Allah, Engkau angkat sakit penyakitnya, ya Allah, di hari kemuliaan-Mu ini, ya Allah, dan Engkau berikan kesembuhan, kesehatan, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Kudus, kami memohon ridho untuk memberikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber dari sisi-Mu, ya Allah, agar kami tidak bergantung dan berharap dari seseorang atau sesuatu selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, di Eid yang mubarak ini, ya Allah, di hari kemuliaan satu Syawal ini, ya Allah, ya Allah, izinkanlah kami untuk menikmati jaminan dari-Mu, ya Allah, jaminan yang paling mulia dari-Mu, ya Allah. Izinkan kami menikmati kematian yang husnul khatimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jauhkanlah kami dari kematian yang su'ul khatimah. Lindungi pagar keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, cucu, ya Allah, di dalam pagar Islam, ya Allah, di dalam pagar keselamatan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholata wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas orangnya dibawa lagi. Cinta kebersihan. Sekolah. Tapi orangnya dibawa lagi. Kita cinta kebersihan. Terima kasih. Terima kasih.
Ya. Bagi para jemaah, atas perannya mohon dibawa lagi sampahnya karena kita cinta kebersihan. Allah. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan membawa sampahnya, korannya kembali. Terima kasih kami ucapkan atas nama takdir Masjid Nurul Haq, panitia Ramadan dan Idul Fitri. Kami sangat mengapresiasi sekali atas kepercayaan para jamaah. Masya Allah. Demikian kepada remaja Masjid Nurul Haq akan ada kerja berikutnya, bersih-bersih dan silaturahmi sesama takmir. Iya, kunci motor.